Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk yang nonton ini pagi-pagi, selamat siang. Untuk yang nonton ini siang-siang, selamat malam. Untuk yang nonton ini malam-malam, dan jangan nonton ini pas begadang karena nanti begadangnya gagal. Takutnya ngantuk. Oke, jadi kali ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, saya akan menjelaskan materi pokok yang pertama. Sesuai janji saya yang kemarin itu, yang pertama itu adalah mengenai kewirausahaan dan wirausaha. Nah, nanti di sini kita akan membahas intinya perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha, kemudian sikap, perilaku, karakteristik, ciri-ciri, pengertian tentu aja, kemudian faktor-faktor dan segala macamnya. Oke, sebelumnya nih saya mau ngucapin terima kasih untuk yang sudah mau belajar dengan video ini. Semoga nanti kalian bertahan sampai akhir video, nggak ada yang di skip ya. Semoga. Dan semoga nggak ada yang ngantuk dengerin suara merdu saya. Oke, kita next. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, ada kompetensi dasarnya dulu nih. Nah, kayak biasa kompetensi dasarnya itu ada yang pengetahuan sama ada yang keterampilan. Di sini kompetensi dasarnya yang pertama adalah yang pengetahuan memahami kewirausahaan dan wirausaha dengan indikatornya. Pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian kewirausahaan, kemudian menjelaskan pengertian wirausaha, yang ketiga menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses, kemudian yang terakhir menjelaskan karakter wirausaha, itu yang pengetahuan. Yang keterampilannya adalah melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, kalian kan udah tahu karakter wirausahanya, berarti kalian bisa mengelompokkan karakter wirausahanya. Indikatornya adalah melakukan pengelompokan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses, kemudian melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Jadi intinya ada di sikap dan perilaku dan karakter, tapi tentu aja kita harus tahu dulu pengertiannya gitu. Terus nanti ada beberapa materi yang di luar sikap dan perilaku serta karakter, cuman tetap saya masukin di sini karena untuk knowledge kalian aja. Oke, jadi jangan karena nggak masuk ke indikator, jadi kalian nggak mau belajar. Kita next ya. Apalah arti hidup tanpa tujuan? Begitupun dengan belajar, ada tujuan pembelajarannya. Nah, dengan menggunakan model PBL, saya mengharapkan kalian mampu yang pertama menentukan kewirausahaan dan wirausaha secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi minimal tahu bedanya dong. Yang kedua, melaksanakan pengelompokan karakter wirausaha secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Setelah tahu bedanya, kalian bisa mengelompokkan karakternya. Begitu, semoga tercapai ya. Amin. Oke, next. Apa aja sih yang bakal kita bahas di sini nih? Bisa kalian lihat ya, kalau misalnya di kompetensi dasar tadi ada intinya sikap perilaku, pengertian sikap perilaku dan karakter. Cuma di sini ada lebih banyak, ada 6. Ya, seperti yang saya bilang, sisanya untuk knowledge. Karena menurut saya penting juga untuk diketahui. Yang pasti, pengertian wirausaha dan kewirausahaan, kemudian sikap dan perilaku wirausaha, kemudian ada keterampilan dan karakteristik wirausaha, kemudian ada tahapan-tahapan wirausaha, selanjutnya ada faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha, dan yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian berwirausaha. Jadi yang sekarang kita bahas di video ini ada 6. Semoga kalian tahan sampai terakhir ya. Siap-siap? Next ya. Kita bahas dulu yang pertama mengenai pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke materinya, kalian tahu nggak sih perbedaan antara wirausaha dan kewirausahaan? Nah, saya ingat nih waktu di Jimit kemarin,
ada satu kelas yang aktif banget. Saya nggak akan sebut kelasnya. Nah, di kelas itu ada salah seorang siswa yang bertanya, Bu, bedanya wirausaha sama kewirausahaan apa? Nah, terus saya bilang, coba cari dulu sendiri perbedaannya apa. Nah, sebenarnya kemarin tuh udah ada yang bisa jawab ya. Semoga masih ingat jawaban temannya. Nah, di sini kita bahas lebih lanjut. Wirausaha. Nah, sebelum masuk ke pengertian yang lebih luasnya, kita bahas dulu secara etimologinya. Jadi, wira itu apa, usaha itu apa? Karena sebetulnya wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Nah, wira ini, di sini kan ada nih yang di bold sebelah sini. Sorry, saya pakai pen dulu. Nah, yang di bold di sini wira. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Intinya yang bagus-bagus ya. Nah, si kata wira ini juga yang digunakan dalam kata perwira gitu. Kalau perwira kan biasanya kita ingatnya ke aparat negara ya. Nah, itu wira. Sedangkan usaha artinya perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologi atau secara harfiah, wirausaha itu pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau misalnya pejuang di sini berarti si wirausaha ini memiliki semangat tinggi, dia bekerja keras dan segala macamnya gitu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ingin dia tuju gitu. Itu secara etimologis. Lanjut ya. Nah, setelah secara etimologis kita di sini saya akan memberitahu kalian bahwa sebetulnya wirausaha ini atau entrepreneur itu asalnya dari bahasa Perancis. Nih entrepreneur yang sering kita dengar ya. Kalau yang tadi kan harfiah dari bahasa Indonesia, kalau ini di bahasa Perancisnya entre itu artinya antara dan prendre itu artinya mengambil. Nah, kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru. Nah, terus istilah entrepreneur ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18, 1800-an oleh ekonom Prancis. Makanya bahasa Prancis ya, jadi otomatis ekonom Prancis. Yang bernama Richard Cantillon. Sorry kalau spellnya salah. Nah, menurutnya ini, entrepreneur ini adalah agent who buys, yang membeli, means of production at certain price in order to combine them. Jadi, menurut dia, entrepreneur itu adalah agen yang membeli beberapa production atau produksi atau barang pada harga tertentu untuk mengombinasinya. Jadi setelah membeli barang itu sama dia dikombinasi. Nah, dikombinasi ini bisa jadi menjadi barang baru atau barang lain gitu. Nah, itu menurut si Richard. Terus di sini ada beberapa pengertian wirausaha menurut menurut beberapa ahli. Di sini saya ambil dari 2 orang ahli, biar nggak terlalu pusing ya. Kalau misalnya mau lebih banyak itu ada di modul. Nah, pertama menurut Schumpeter, dia menyebutkan bahwa entrepreneur adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, atau mengolah bahan baku yang baru. Nah, jadi menurut dia intinya menurut Schumpeter ini, entrepreneur adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi dengan memperkenalkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya itu bisa barang dan jasa, atau misalnya organisasi, atau bahan baku yang baru. Gitu. Yang selanjutnya, menurut Zimmerer.
Nah, menurut Zimmerer ini, entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan usaha baru. Ini sama ya, kata kuncinya baru, usaha baru, dengan menghadapi ketidakpastian dan risiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan. Nah, kalau misalnya di pengertian harfiah kan mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini tujuannya itu dikerucutin lagi sama Zimmerer, yaitu untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Nah, dia ini, si Zimmerer ini menyatakan penjelasan mengenai entrepreneur yang lebih mengerucut. Begitu. Tapi intinya yang bisa kita ambil itu ya, wirausaha itu seseorang yang berani mengambil resiko untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu barang dan jasa yang baru maupun metode-metode yang baru gitu. Atau misalnya di Simus Komputer ada organisasi dan bahan baku. Nah, dia melakukan itu tuh untuk apa? Ya, untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha. Pertumbuhan usaha di sini artinya dia nggak stagnan gitu. Dia bisa jadi lebih besar usahanya. Jadi dia nggak nerima bisa ya udahlah segini aja gitu. Nah, enggak. Wirausaha tuh nggak kayak gitu. Wirausaha tuh dia akan tidak cepat puas gitu. Dia ingin sesuatu yang lebih terus gitu. Oke, sampai di situ semoga dipahami ya mengenai pengertian wirausaha. Kita next. Nah, di sini kita sudah masuk ke kewirausahaan. Tadi kan wirausaha ya. Nah, pemahaman mengenai kewirausahaan perlu memperhatikan sejarah perkembangan konsepnya. Sama kayak tadi ya, yang wirausaha saya juga sedikit menarik sampai ke abad 18. Nah, di sini menurut Frederick Kuratko dan Hodget, menjelaskan bahwa kewirausahaan sebenarnya telah berkembang sejak abad ke-11 sebelum Masehi di Pucinia kuno. Pada saat itu terjadi jalur perdagangan dari Syria sampai Spanyol yang dilakukan oleh, nah di sini, orang-orang yang telah berani mengambil resiko, menghadapi ketidakpastian, dan mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, berarti kalau belum diketahui sebelumnya, ini nyambung lagi sama yang tadi di wirausaha. Berarti sesuatu yang baru gitu. Nah, nggak jauh-jauh ya dari situ. Kita next. Nah, kemudian pada tahun 1800-an atau abad 18 ada yang namanya Jean Baptiste Say atau Say. Dia memperkenalkan istilah entrepreneurship gitu dalam sebuah diskusi entrepreneur sebagai, nah jadi menurut dia entrepreneurship itu adalah orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang produktivitasnya rendah ke arah yang produktivitasnya tinggi. Jadi di sini ada mobility gitu. Menurut dia, entrepreneurship ini adalah orang yang memindahkan sumber daya ekonomi dari daerah yang produktivitasnya rendah ke arah yang produktivitasnya lebih tinggi gitu. Berarti di situ ada proses memproduksi gitu. Nah, terus Say ini menambahkan definisi dari Cantillon. Cantillon itu yang tadi, yang orang Prancis yang pertama kali memperkenalkan istilah entrepreneur, yang entre sama prender itu. Dengan konsep entrepreneurship sebagai pemimpin. Oh, berarti kata Say ini, entrepreneur itu juga dikatakan sebagai pemimpin gitu. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa entrepreneur adalah, ini kan entrepreneurship. Nah, kalau ini entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang membawa orang lain bersama-sama untuk membangun sebuah organisasi atau lembaga yang produktif. Ingat kalau produktif itu ada kegiatan memproduksi gitu. Entah itu memproduksi barang atau jasa. Untuk apa? Ya pasti untuk mencari keuntungan sih, nggak jauh-jauh dari situ. Karena ngapain orang misalnya sekonyong-konyong bikin barang dan jasa hanya untuk
ya udahlah iseng aja gitu. Itu mah kayaknya bukan memproduksi ya, tapi ngerjain tugas seni budaya. Kita next. Sama kayak yang wirausaha, saya ngasih dua pengertian dari dua orang ahli, di kewirausahaan juga sama. Saya akan menampilkan dua pengertian kewirausahaan dari dua orang ahli. Pertama dari Drucker, tahun 93, dia menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, kalau misalnya wirausaha kan orangnya. Kalau kewirausahaan itu adalah sesuatu yang ada pada seseorangnya gitu, atau kemampuannya, sifatnya. Nah, di sini Zimmerer menjelaskan bahwa kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Ya, berarti untuk yang tadi menurut Zimmerer juga wirausaha itu kan untuk mencari keuntungan dan melakukan pertumbuhan usaha. Nah, di sini kan nyambung ya, memperbaiki kehidupan atau usaha. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Apa pengertian kewirausahaan. Nah, dari beberapa di sini dari beberapa penjelasan yang ada di PowerPoint ini maupun di modul, di sini ada sedikit rangkumannya mengenai wirausaha dan kewirausahaan. Yang pertama mengenai wirausaha dulu. Wirausaha itu adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Nah, ingat wirausaha itu orangnya. Intinya orangnya. Yang kedua, wirausaha itu adalah seseorang yang bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Berarti dia memiliki freedom ya, karena dia bebas. Yang ketiga, wirausaha itu adalah seseorang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Di sini ada tambahannya nih, ada tujuannya gitu. Jadi dia melakukan usaha ini untuk apa ya? Untuk meningkatkan kehidupannya. Atau yang tadi menurut Zimmerer itu ditambah kehidupannya atau usahanya. Yang tadi wirausaha, sekarang kita ke kewirausahaan. Wirausaha itu kan orangnya. Kalau misalnya kewirausahaan itu adalah sesuatu yang ada pada diri seorang gitu, atau sikapnya atau kemampuannya gitu. Nah, di sini kewirausahaan adalah sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kalau misalnya dan orang lain, berarti nanti hubungannya sama mencari keuntungan, bener gak? Nah, di sini saya garis bawahi ya, kewirausahaan itu sikap. Kemudian yang kedua, kewirausahaan juga bisa disebut sebagai sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja. Yang bagus-bagus ya, dalam berusaha untuk meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Kiprahnya dalam apa? Dalam bisnis dong. Di sini ada tujuannya berusaha untuk meningkatkan. Yang ketiga, kewirausahaan disebutkan juga sebagai usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Ini ada tambahan baru ya, memenangkan persaingan. Nah, di sini kan ada menciptakan nilai tambah ya, dengan mengkombinasikan sumber-sumber. Nah, menciptakan nilai tambah ini maksudnya adalah menambah produksi gitu. Terus mengkombinasikan sumber-sumber ini bisa dengan cara dia memakai teknologi baru atau mengembangkan teknologi baru atau membuat sebuah metode produksi yang baru atau mengembangkan sebuah metode produksi yang lama gitu dari yang untuk menjadi yang baru. Nah, itulah perbedaan antara wirausaha dan kewirausahaan secara
secara keseluruhan ya. Intinya saya pengen kalian tahu bahwa wirausaha itu orangnya. Kalau kewirausahaan itu adalah sikapnya atau sesuatu yang ada pada diri seseorang tersebut. Tuh. Saya anggap clear and clean. Kita next. Nah, tadi kan udah pengertian. Sekarang kita masuk ke sikap dan perilaku wirausaha. Kalau di kompetensi dasar tadi yang sukses gitu ya. Apa aja, ada yang tahu nggak sikap dan perilakunya? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Saya kasih tahu sekarang ya. Pertama, sikap wirausaha. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 kali 2, 8. Ada 8 sikap wirausaha. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah berpikir positif atau positive thinking. Oke, pasang telinga ya. Jadi, si wirausaha yang sukses itu selalu berpikir positif dalam segala hal yang dihadapi. Baik misalnya yang dihadapi itu baru pertama kali dihadapi atau yang sudah biasa dia hadapi. Pokoknya selalu positive thinking. Yang kedua adalah berorientasi jauh ke depan atau visioner gitu ya. Nah, berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju, prestatif, dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Nah, ia tidak mau hanyut oleh hal-hal yang bersifat sejarah dan kenyamanan sesaat. Artinya memang dia memandangnya ke depan, dia nggak mandang ke belakang. Jadi kalau di antara kalian masih ada yang masih suka berpandangan ke belakang, mikirin mantan, nah itu jangan, karena itu bukan sikap wirausaha yang sukses. Yang ketiga, tidak gentar saat melihat pesaing atau kompetitor. Kemudian yang keempat adalah pesaing membuat usaha kita menjadi tidak stagnan. Artinya kan tadi dia sudah tidak gentar saat melihat pesaing. Terus dia berpikir positif. Nah, berarti wirausaha yang sukses itu akan memandang bahwa usaha kita ini kalau tanpa pesaing bisnis nih bakal stagnan atau nggak akan mengalami perubahan gitu. Karena apa? Kan kita suka ada anggapan rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Kalau misalnya kita ngeliat pesaing kita melakukan sesuatu yang baru, kita juga harusnya sih sebagai wirausaha terpacu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu gitu. Jadi nanti bisnisnya itu nggak monoton. Yang kelima adalah sikap selalu ingin tahu. Jadi karena dia punya sikap yang selalu ingin tahu, maka si sikap ingin tahu ini membuat ia selalu mencari jalan keluar bila ingin maju gitu. Terus dia punya curiosity yang tinggi. Curiosity yang tinggi nanti nyambungnya ke selalu ingin belajar gitu. Yang selanjutnya adalah sikap ingin memberikan yang terbaik. Jadi selalu ingin memberikan yang terbaik. Baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Ingat, jangan lupa diri sendiri ya. Mikirin orang lain mulu, lupa sama diri sendiri. Kemudian adalah memiliki semangat yang tinggi dan memiliki semangat juang yang sangat tinggi juga atau berjuang keras. Atau ini nanti nyambungnya adalah ke pantang menyerah. Yang terakhir adalah berkomitmen dan berintegritas tinggi. Artinya punya komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, dan semangat yang kuat untuk meraih impiannya. Tapi intinya sih kayaknya di sini ya berpikir positif dan visioner. Oke, itu adalah sikap wirausaha. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri, tapi kalau nggak mau dibaca sendiri juga nggak apa-apa. Kan saya jelasin di sini. Kita next. Tadi sikap udah, sekarang perilaku. Perilaku itu ada 6 ya. Pertama adalah percaya diri. Percaya diri di sini maksudnya adalah memiliki keyakinan gitu ya. Terus memiliki sikap tidak ketergantungan, individualitas dan optimisme.
Selanjutnya yang kedua adalah berorientasi pada tugas atau hasil. Artinya dia punya kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, terus dia tekun, tabah, kemudian memiliki tekad kerja yang keras, mempunyai dorongan kuat, energetik, dan inisiatif. Yang ketiga adalah risk taker atau dia memiliki peran sebagai pengambil resiko, artinya berani mengambil resiko. Cuman walaupun dia berani mengambil resiko, tetap aja harus ada perhitungannya gitu. Jadi setiap resiko yang diambil itu memang sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi nggak sekonyong-konyong, oh ya udahlah begini aja. Kalau nanti mah gimana nanti gitu. Kemudian yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Tentunya dia nanti bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, supel gitu ya. Kemudian tidak takut pada saran dan pada kritik, terutama kritik ya. Kadang kan kita kalau dikasih saran ya mau-mau aja, cuman kalau dikritik agak gimana gitu. Nah kalau wirausaha yang sukses tuh nggak kayak gitu. Yang kelima adalah keorisinilan. Nah kalau keorisinilan nanti nyambungnya sama kreativitas dan inovasi gitu. Berarti nanti dia inovatif, kreatif, fleksibel dengan zaman ya. Kemudian punya banyak sumber, kemudian serba bisa, dan punya knowledge yang luas. Kemudian yang terakhir adalah orientasi masa depannya. Udah dibahas juga di sikap sebelumnya ya. Berarti dia visioner, mandangnya ke depan bukan ke belakang, jadi stop mikirin mantan. Kita next. Nah, tadi kan udah nih selesai mengenai mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Udah 2 ya, pengertian, kemudian sikap dan perilaku 3 deng, sorry. Sekarang kita bahas mengenai keterampilan dan karakteristik wirausaha. Pertama, kita bahas dulu mengenai keterampilan wirausaha. Nah, keterampilan wirausaha ini ada 5. Nah, managerial skill atau kemampuan manajemen atau manajerial. Nah, di sini managerial skill ini ya memang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu. Seorang wirausaha itu harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang mana adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar usaha yang dijalankannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ingat tujuannya itu yang tadi ya, yang mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha. Kemudian si wirausaha juga harus punya kemampuan menganalisis dan mengembangkan pasar, kemampuan mengelola sumber daya manusia, material, uang, fasilitas, dan seluruh sumber daya perusahaan merupakan syarat mutlak untuk menjadi entrepreneur sukses. Nah, si managerial skill ini bisa ditempuh dengan cara yang formal maupun informal. Kalau misalnya informal berarti sekolah manajemen gitu ya, misalnya, atau manajemen bisnis. Kalau misalnya informal ya bisa dari workshop, seminar, pelatihan, atau otodidak melalui pengalaman. Itu yang managerial skill. Kemudian sekarang yang conceptual skill atau kemampuan mengkonsep. Nah, ini tuh nanti hubungannya adalah dengan merumuskan tujuan, kebijaksanaan, dan strategi usaha. Nah, si kemampuan konseptual ini adalah landasan utama untuk menjadi wirausaha yang sukses. Memang nggak mudah, memang nggak mudah sih untuk memiliki semua skill ini, cuman baiknya dipunyai gitu. Kemudian yang ketiga adalah human skill, gitu, keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, berrelasi dengan siapa? Dengan human dong pastinya, dengan manusia. Habluminan nas gitu. Kemudian yang keempat adalah decision making skill atau
kemampuan mengambil keputusan, baik keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Baik keputusan yang harus diambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau keputusan yang tidak sesingkat-singkatnya. Nah, si wirausaha yang sukses itu harus memiliki decision making skill. Yang kelima adalah time managerial skill atau kemampuan mengatur waktu. Gitu, time management. Jadi ya ini mah udah pada tahu lah ya, keterampilan mengatur dan menggunakan waktu gitu. Nah, kita tahu bahwa waktu itu adalah sumber dari segalanya gitu. Oke, itu 5 keterampilan yang harus dimiliki. Sekarang kita lanjut ke karakteristik wirausaha. Nah, di sini kan di modul itu ada banyak karakteristik menurut pendapat beberapa orang. Terus yang saya kasih juga ada karakteristiknya. Di sini saya akan mengambil dari pendapatnya Bygrave yang dikenalnya sebagai the 10D atau 10D. 10D itu apa aja sih? Kita bahas 5D-nya dulu. Yang pertama adalah dream. Nah, dream ini adalah visi atau keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian. Jadi, si wirausaha ini kan memang orang yang berani bermimpi dan berani mewujudkannya. Yang selanjutnya adalah decisiveness. Nah, ini tuh tipe ya. Decisiveness ini adalah karakteristik di mana wirausaha itu mampu membuat keputusan secara cepat, tidak lambat dan tidak menunda-nunda. Dan kemudian keputusan yang diambil juga tepat. Yang ketiga adalah doers. Jadi doers ini di mana wirausaha ini pasti kalau misalnya sudah mengambil keputusan, dia akan langsung menindaklanjuti keputusan yang telah diambilnya, jadi nggak ditunda-tunda gitu. Kemudian determination. Determination ini adalah melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tidak mau menyerah. Jadi, dia wirausaha itu kalau melakukan sesuatu itu ya sungguh-sungguh gitu. Nggak ada yang misalnya, ya udahlah lakuin aja, hasilnya gimana nanti. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah dedication. Dedication ini artinya dia berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya. Nah, kalau misalnya berdedikasi tinggi berarti dia rela berkorban gitu. Untuk apa? Untuk bisnisnya. Ya baik untuk mencapai laba maupun untuk mengembangkan usahanya. Itu 5D yang pertama. 5D yang kedua ada devotion. Devotion. Ini artinya dia tidak mengenal lelah. Semua perhatian hanya tercurah kepada bisnisnya. Kemudian adalah details. Details artinya wirausaha itu memerhatikan faktor-faktor kritis secara rinci sampai ke hal yang paling terkecil. Jadi diusahakan tidak ada sesuatu hal pun yang terlewat gitu. Sekecil apapun gak ada yang terlewat. Yang ketiga adalah destiny. Destiny ini maksudnya bukan Destiny Child ya. Beyonce bukan. Destiny ini maksudnya dia bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Jadi dia mengejar destiny yang mungkin sebaik-baiknya gitu. Dia nggak mau punya nasib atau takdir yang buruk, makanya dia merasa dia bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Yang mana yang menjadi tujuan dia pasti tujuan yang baik dong. Selanjutnya adalah dollars. Dolar. Dolar ini artinya motivasinya itu tidak hanya uang sebetulnya, tapi adalah kesuksesan. Ingat kata Zimmerer, bukan hanya untuk mencapai keuntungan laba gitu ya, tapi untuk perkembangan usaha. Nah, di sini juga sama, motivasinya tidak hanya uang atau laba, tapi juga kesuksesan. Yang terakhir adalah distribute. Distribute ini artinya mampu mendistribusikan atau membagikan kepemilikan bisnisnya kepada orang lain. Nah, bisa jadi kalau misalnya secara ini kan kalau misalnya orang yang buka usahanya udah gede, kemudian saking gedenya dia bisa menerbitkan saham.
Nanti kan bisa membagikan keuntungannya ke para investor itu ya dalam bentuk dividen, atau misalnya kalau lebih jauh lagi bisa mewariskan bisnisnya ke ahli warisnya. Gitu. Paham ya? Paham lah ya. Ya udahlah ya, kita next ya. Nah, ini udah materi yang keberapa ya? Nggak tahu. Tahu nggak kalian ini materi keberapa? Tadi kan udah pengertian, sikap perilaku, keterampilan, dan karakteristik. Oh, ini berarti yang keempat adalah tahapan-tahapan wirausaha. Ada yang tahu nggak tahapan-tahapan wirausaha? Nggak tahu? Ya nggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Tahapan-tahapan wirausaha di sini akan saya ambil dari pendapatnya Paulus Winarto dalam bukunya First Step to be an Entrepreneur. Dia menjelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan penting untuk menjadi seorang wirausahawan sukses yang sukses. Nah, tahapan tersebut adalah di sini ada tahapan-tahapannya ya. Kalau misalnya kalian lihat, tahapannya itu ada 5. Yang mana kayaknya kalian udah sempat dengar sebelumnya ya. Pertama adalah berani mengambil risiko. Nah, dalam hal ini, kita sebagai seorang wirausahawan harus memiliki keberanian memulai sesuatu yang serba tidak pasti dan penuh risiko. Nah, kita tentunya tidak mengambil semua risiko yang ada, tapi risiko yang telah diperhitungkan dengan cermat. Nah, yang udah pernah saya bilang bahwa walaupun kita sebagai risk taker, tapi kan kita juga harus memperhitungkan risk yang mau kita take itu, gitu. Jadi, semuanya konsekuensinya kita udah tahu duluan, gitu. Terus, keberanian mengambil risiko dan mengelola risiko adalah hal penting yang harus dimiliki oleh para calon wirausahawan. Nah, sebenarnya untuk memperhitungkan risiko segala macam itu kan bisa dipelajari baik secara formal maupun informal. Kalau misalnya kalian kuliah itu nanti ada ada mata kuliahnya. Kalau di manajemen di FEB itu kalau misalnya tidak secara formal ya secara informal bisa dari trial and error, pengalaman, atau misalnya seminar, workshop, segala macam, itu bisa. Yang pertama, jauh banget yang ngomongnya ya, nggak apa-apa lah ya, knowledge. Yang kedua, menyukai tantangan. Wirausahawan itu harus menyukai tantangan. Tantangan itu tuh bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Percayalah, semakin kalian menghindari tantangan, tantangan itu sebetulnya semakin dekat sama kalian. Gitu. Nah, jika kita melihat segala sesuatu sebagai tantangan, bukan sebagai masalah, maka itu tuh hal yang baik gitu. Terus perubahan yang terus terjadi dan zaman yang serba edan kayak gini ya, yang serba cepat pergantiannya, teknologi, terus keadaan yang cepat berubah segala macam, itu kan tantangan semua. Nah, wirausahawan itu seharusnya menyukai tantangan tersebut dan bisa melihat peluang dalam tantangan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, mempunyai daya tahan yang tinggi. Daya tahan tubuh kah atau apa? Nah, maksudnya di sini adalah daya tahan itu, wirausahawan itu harus memiliki banyak akal, bukan akal-akalan ya. Tapi banyak akal gitu, dan dia tidak gampang menyerah atau tidak mudah putus asa. Harus selalu mampu bangkit dari kegagalan dan harus selalu tekun di bidangnya. Bidang yang digeluti gitu, atau di bisnisnya. Udah kayak seminar ya, nggak apa-apa lah ya. Terus tahapan yang keempat, mempunyai visi ke depan. Udah berapa kali dibahas ya, udah tahu berarti dia harus visioner, mandangnya ke depan, nggak ke belakang. Yang terakhir adalah selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tuh, buat kalian yang selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain, tapi lupa sama diri sendiri, ya jangan lupa sama diri sendiri. Oke, itu tahapan-tahapannya ada 5. Semoga dipahami ya. Kita next. Nah, kita udah nyampe ke faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Did you know? Apakah kalian tahu
menahu. Yang namanya kalah atau menang, berhasil ataupun gagal, itu kan hal biasa. Nah, hal-hal tersebut tuh muncul karena kita sudah berani mencoba. Justru sampai kita sudah berani mencoba pun itu udah bagus gitu. Seenggaknya kita tahu hasilnya gimana. Yang kurang tepat itu, kalau cuman ngebayangin, kalau cuman halu, tapi nggak berani mencoba. Begitu. Seminar fix. Next ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Di sini ada menurut Tulus tahun 2002, ada faktor internal dan faktor eksternal. Bisa dilihat di sini ya, ada kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, kemudian ada sistem manajemen, partisipasi, kultur dan budaya bisnis, kekuatan modal, dan bla 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 bla. Kemudian faktor eksternalnya ada faktor pemerintah dan non pemerintah. Ini terlalu jauh ya, kita next dulu. Ada Nah, di sini ada pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha. Di sini ada menurut Adiaksa Dault. Nah, dia itu mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu adalah Doraemon. Bintang. Oke, bintang Emon. Garing. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang Dora. Yang Dora itu adalah yang pertama dream, yang kedua opportunity, yang ketiga reform, yang keempat action. Kita bahas dulu yang dream. Yang dream ini adalah maksudnya semua itu berawal dari mimpi. Kita berani mimpi dulu nggak nih gitu. Terus kalau misalnya sudah berani bermimpi, sudah punya mimpi, kita berani nggak mewujudkan mimpi tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah opportunity atau peluang. Nah, di sini artinya kita bisa mencari peluang yang ada di sekitar kita gitu. Peluang apa? Peluang usaha dong. Kemudian yang ketiga adalah reform. Reform ini maksudnya adalah menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis. Udah bisa bermimpi, udah bisa mencari peluang. Nah, kita menyusun rencana gitu. Kemudian action. Action ini adalah memulai atau melaksanakan dengan suatu tindakan. Udah direncanain, gak mungkin dong dianggurin, harus dilaksanakan. Gitu. Terus di sini itu yang Dora, nah ini yang Emon. Yang Emon itu pertama energi, kedua mapping, ketiga organization, dan terakhir adalah network. Nah, untuk yang energi atau energi nih, wirausaha itu harus memiliki semangat atau energi yang besar dan yang tinggi karena kan dia akan melaksanakan sesuatu gitu, sesuatu yang baru yang merubah keadaan di sekitarnya. Berarti dia harus punya energi yang tinggi. Kemudian adalah mapping. Mapping ini maksudnya melakukan pemetaan usaha kita dengan analisis SWOT atau analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu nanti dibahasnya di bab peluang usaha ya. Gitu. Kemudian organization. Organization ini maksudnya bergabung dengan suatu organisasi yang teratur. Baik misalnya dengan perusahaan atau organisasi-organisasi lainnya. Kemudian yang terakhir ada, atau misalnya yang ini ya membuat sebuah organisasi gitu, bikin PT. Terus yang terakhir adalah network atau relasi gitu. Artinya di sini wirausaha itu harus bisa menciptakan jaringan atau relasi yang seluas mungkin ya. Bener dong, namanya orang mau dagang kan ibaratnya secara gampangnya harus punya pasar yang luas, harus punya network yang luas, bersilaturahmi seluas-luasnya supaya banyak yang beli. Tuh. Nah, itu adalah faktor-faktor keberhasilan menurut Adiaksa Dault yang menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut adalah Doraemon. Oke, kita next ke faktor kegagalan.
faktor kegagalan itu ada 8. Pertama adalah ketidakmampuan manajemen. Di sini maksudnya adalah manajemen itu tidak kompeten gitu dalam memanage. Artinya tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan gitu. Nah, ini tuh biasanya menjadi faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil atau sebuah bisnis kurang berhasil. Yang kedua adalah pengendalian keuangan yang buruk. Artinya, kan gini ya, agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Artinya, kamu harus bisa ngurus duit. Tuh. Bisa dong ya, kan jurusan akuntansi. Kita kan belajar mengenai pengeluaran dan penerimaan dong. Yang ketiga ada, yang keempat. Sorry ya, salah. Aduh, tidak detail. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman. Nah, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, kemudian keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan menginteraksikan operasi perusahaan biasanya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan. Kemudian ada lemahnya usaha pemasaran, kurang silaturahmi, network yang kurang luas, gitu. Jadi pemasarannya tidak maksimal. Selanjutnya, yang kelima adalah kegagalan dalam perencanaan. Maksudnya kan perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekalinya gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Jadi perencanaan itu adalah hal yang krusial. Kemudian adalah pertumbuhan yang tidak terkendali. Artinya adalah si pertumbuhan usaha ini tuh nggak bisa dikendalikan gitu sama mereka ini, sama para manajemen ini gitu. Yang ketujuh adalah lokasi dan persediaan barang yang buruk. Lokasinya kurang memadai, nih misalnya lokasi yang kurang strategis, biasanya menjadi faktor yang menentukan kegagalan dari keberhasilan usaha. Lokasi yang nggak strategis ini bisa mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Entah jauh dari pasar, entah jauh dari, misalnya kalau pabrik jauh dari bahan baku gitu ya, dan segala macamnya. Terus ada di sini adalah manajemen persediaan barang yang buruk gitu. Entah barang itu maksudnya barang dagang ataupun misalnya barang yang untuk diolah menjadi barang yang siap dijual gitu atau bahan baku. Kemudian yang terakhir adalah harga yang tidak tepat, bisa terlalu mahal atau terlalu murah gitu ya. Kalau terlalu mahal gak ada yang beli, terlalu murah nggak untung, boro-boro untung mungkin BEP juga enggak. Kemudian adalah transisi kewirausahaan yang gagal, artinya dia maksudnya ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, ia tidak ada jaminan untuk menjadi berhasil gitu, untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Artinya dia fleksibel sama zaman. Kalau zaman berubah, dia juga berubah gitu supaya tidak terseok-seok. Gitu. Itu adalah 8 faktor yang mempengaruhi kegagalan wirausaha. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Nah, di sini keuntungannya adalah otonomi. Artinya pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. Karena dia kerja sendiri, bener gak? Untuk diri sendiri, malah ada orang yang kerja buat dia. Jadi bebas. Kemudian yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif untuk berprestasi.
Tantangan awal atau perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan atau jadi bikin kita excited banget gitu. Kemudian peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi usahawan. Balik lagi ya, motivasinya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah beban tanggung jawab. Wirausahawan harus mengelola semua fungsi bisnis, diantaranya adalah pemesanan keuangan, pegawai, pengadaan, dan pelatihan. Nah, maksudnya dari beban tanggung jawab ini sebenarnya harusnya bisa membuat seseorang yang berwirausaha memiliki banyak skill gitu, entah pemasaran, keuangan, terus misalnya sumber daya manusia gitu ya, pengadaan barang dan pelatihan. Itu yang keuntungan. Kemudian yang kerugian adalah pertama pengorbanan personal. Ingat karena dia kan berdedikasi tinggi untuk bisnisnya, untuk perusahaannya, melakukan yang terbaik untuk orang lain. Sampai-sampai lupa untuk dirinya sendiri gitu karena seluruh waktunya habis untuk kegiatan bisnis. Yang kedua adalah beban tanggung jawab. Beban tanggung jawab ini bisa jadi apa? Bisa jadi ilmu buat seseorang. Beban tanggung jawab juga bisa jadi maksudnya ya bisa jadi beban buat seseorang gitu. Jadi kayak dua mata pisau gitu. Yang ketiga adalah kecilnya margin, keuntungan, dan kemungkinan untuk gagal. Artinya adalah kecilnya margin keuntungan itu maksudnya labanya kecil gitu. Terus kemungkinan untuk gagalnya juga ya relatif ada gitu. Kalau misalnya gagal kan berarti nanti modalnya habis gitu. Berarti nanti bisnisnya bangkrut dan segala macam gitu. Itu keuntungan dan kerugian. Cuman ya kalau saya sih ngelihatnya enaknya berwirausaha itu adalah ini otonomi dalam bekerja gitu. Jadi dia bebas mau melakukan apapun karena dia tidak terikat sama siapapun gitu. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, bahkan ada orang yang kerja sama dia mungkin. Begitu. Itu materinya selesai sampai keuntungan dan kerugian. Terima kasih untuk yang sudah mau bertahan sampai akhir video yang mana adalah 50 menit. Semoga ada lah ya seorang dua orang yang nyampe ke slide terakhir tanpa di skip dan ngedengerin saya ngomong gitu dengan suara merdu saya dan tidak ketiduran. Semoga ada, amin. Kemudian semoga pada paham ya, semoga pada paham, itu kan intinya. Terus untuk kalau ada yang ingin lebih lengkap ya baca sendiri di modul, oke? Kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Tuh juga di PowerPoint ini saya combine dari buku yang ada di situ. Sebenarnya saya nggak tahu siapa yang upload ya. Buku yang ada di bahan ajar umum sama modul yang saya buat gitu, yang materi ini. Nah itu tuh kombinasinya ada di PowerPoint ini. Jadi berbahagialah untuk yang bisa sampai ke akhir slide, oke? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bye.